Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Famun dan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang pelaporan bos. Ya, jadi langsung saja kita ke web bosnya. Ya, kita akan melapor untuk tahap satunya, guys. Oke, kita klik di sini bos, ya, bos Kemdikbud Go ID. Kalian nanti akan diarahkan ke web bos Kemdikbud Go ID. Kemudian kalian login itu dengan menggunakan opsi sekolah ya. Kalian pilih opsi sekolah terlebih dahulu dan kalian pilih login alternatif sekolah aja ya, karena kemungkinan nanti SSO tidak bisa ya. Kemudian masukkan email Dapodiknya, kemudian NPN sekolah, kemudian kode registrasi aplikasi Dapodik, kemudian kalian sign in. Kemudian kalian klik di bagian laporan sekolah. Nah, sebelum kalian mengklik di bagian laporan sekolah, kalian jangan lupa untuk konfirmasi penerimaan dana bos untuk tahap yang telah dikirim. Misalkan saya sudah dikirim tahap yang kedua, maka saya melakukan konfirmasi di bagian ini. Jadi teman-teman yang belum melakukan konfirmasi untuk tahun 2020 ataupun untuk tahap 1 di tahun 2021 itu harap melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Kemudian kita klik di bagian ini ya, kita konfirmasi bahwa kita sudah menerima dana bos tersebut. Kita klik di bagian konfirmasi. Nah, di sini belum bisa ya. Ini loading webnya. Nah, kita konfirmasi dana ya. Mungkin agak lambat sedikit ya. Jadi teman-teman harus bersabar untuk melakukan konfirmasi karena dia membutuhkan waktu untuk membaca. Nah, di sini jumlah yang kita terima adalah 79.336.000 ya. Jadi kita klik di bagian konfirmasi ya. Kita klik konfirmasi bahwa kita sudah menerima dana bos tersebut. Nah, setelah melakukan konfirmasi, selanjutnya kita melakukan yang namanya pelaporan terhadap dana tersebut. Nah, jadi kita klik di bagian laporan sekolah dan kemudian kita pilih jenis bosnya. Ya, di sini saya pakai bos reguler, kemudian pilih tahunnya, kemudian klik di bagian filter. Nah, kemudian kalian klik di bagian tambah ya, karena di sini ada tahap 1 dan kita klik di bagian tahap kedua. Dan di sini teman-teman isikan dulu ya dana yang diterima di bagian ini. Dan di sini saya sudah siapkan laporan K7A yang saya ambil dari bendahara. Ya, di sini sesuai yang tadi ya, jumlahnya itu 336.000 ya, sesuai yang kita apakan tadi, yang kita terima ya. Oke, kalau sudah seperti ini kalian tuliskan dulu dana yang diterima ya. Jadi di bagian ini kalian blok aja semuanya dulu, kemudian kalian pastikan jumlah yang kalian copy dari Excel jika memang kalian copy dari Excel. Nah, kalau kalian sudah masukkan dana yang diterima di bagian ini, maka kalian selanjutnya mengentry ya penerimaan peserta didik baru di bagian ini. Kalau memang nggak ada, ya di skip aja sesuai yang diberikan oleh bendaharanya. Nah, di sini ada pengembangan perpustakaan. Kita klik di bagian ini aja, kemudian kita kopikan dan kita masuk lagi ke bagian bos dan kita sesuaikan dengan kolomnya ya. Kita blok lagi, kemudian kita pastekan di bagian ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi, kita ke bagian peserta didik baru. Dan kemudian kita masuk ke webnya lagi, penerimaan peserta didik baru ya. Di bagian ini ke bagian kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kita kopikan aja ya. Kemudian kita pastekan aja, kita blok lagi. Jangan lupa untuk melakukan blok ya. Kemudian kegiatan asesmen ya, di bagian ini kegiatan asesmen kita kopikan lagi ya, kita kopikan lagi, kita blok lagi, masukkan lagi ya. Jadi seperti itu, cukup mudah ya teman-teman, tinggal kita copy aja. Kemudian pengembangan profesi ya, kalau tidak ada maka kita skip, kemudian kita berlanjut ke langganan dan jasa. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian ke
pemeliharaan. Jadi harus terblok semua ya teman-teman. Kemudian penyedia, jika sudah ya kita lihat jumlah totalnya seperti apa ya. Jadi total pengeluaran bla bla bla, total penerimaan jadi ada 3.600.000 ya. Jadi kita lihat di sini apalagi. Nah, jadi 3.600.000 ada di sini di pembayaran honor. Kita kembali lagi ke web ya, kita kembali ke web, kemudian kita isikan di bagian ini sehingga nanti nilainya menjadi 0 ataupun nihil. Nah, selanjutnya teman-teman cek lagi ya, jika memang sudah diyakin sesuai, teman-teman klik simpan. Nah, jadi pelaporan untuk tahap 2 kita sudah melakukannya. Dan teman-teman biasakan untuk melaporkan bos online ini agar pencairan bosnya selalu tidak terkendala ya. Jadi selalu dapat ya. Jadi tidak ada kendala apapun. Jadi biasakan untuk melapor bos ini secara cepat ya. Jika ada pertanyaan yang lain silahkan kalian komen ya. Ini hanya untuk bos salur ya, yang bukan dari Arkas. Jadi ada beberapa teman-teman yang sudah dari Arkas ya, dan itu pelaporannya melalui Arkas. Jadi via aplikasi ya. Nah, untuk dokumentasi ya, jadi teman-teman untuk dokumentasi di bagian ini kalian klik Ctrl P aja seperti ini ya. Kemudian kalian setel kertasnya ataupun apa ya. Kemudian kalian print ke PDF ya, kemudian kalian save ya untuk dokumentasinya ya. Dan kemudian kalian klik save. Nah, jadi seperti itu kalian simpan bersama dengan berkas bos yang lain. Artinya kalian sudah melakukan yang namanya pelaporan online ya. Oke, jika kalian sudah selesai kalian bisa logout dan terima kasih telah melihat video ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melaporkan bos. Saya Pak Mun undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.